Halo semuanya, kembali lagi dengan kami di podcast Tanya Jawab Pengendalian Sistem Manajemen dengan saya Novenda Sribancin sebagai moderator pada hari ini dan rekan saya. Hai semuanya, saya Brigita Samuela Mahombar. Baiklah, kali ini kita akan membahas chapter 9 yaitu Budget Preparation. Jadi sistemnya sama seperti minggu-minggu sebelumnya, yaitu saya yang akan bertanya kepada Mbak Gita terlebih dahulu dan dilanjut dengan pertanyaan Mbak Gita jika Mbak Gita memiliki pertanyaan juga. Baik, langsung saja tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke pertanyaan. Mbak Gita sudah siap? Siap mana Pak? Baik, untuk pertanyaan yang pertama, saya ingin mengetahui apa sih yang dimaksud dengan budget preparation menurut Mbak Gita? Oke, izin menjawab ya Mbak Nova. Nah, untuk pertanyaan yang pertama nih, apa sih yang dimaksud dengan budget preparation? Nah, budget preparation ini atau yang sering kita pahami dengan singkat itu adalah persiapan anggaran, di mana proses perencanaan dan penyusunan anggaran keuangan untuk suatu organisasi, proyek ataupun periode waktu tertentu. Nah, tujuan utama dari proses ini adalah untuk merencanakan pengeluaran dan penerimaan keuangan agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, dalam konteks bisnis, pemerintah, organisasi nirlaba, dan bahkan keuangan pribadi. Budget preparation ini adalah langkah kunci dalam pengelolaan keuangan yang bijak. Budget preparation merupakan alat yang penting dalam pengelolaan keuangan yang baik, membantu suatu organisasi ataupun perusahaan untuk mengendalikan pengeluaran, mengukur kinerja finansial, dan mencapai tujuan keuangan yang telah ditetapkan. Itu saja Mbak yang bisa saya berikan. Baik, berarti budget preparation ini merupakan alat yang penting dalam pengelolaan keuangan yang baik, membantu organisasi untuk mengendalikan pengeluaran, mengukur kinerja finansial, dan mencapai tujuan keuangan yang telah ditetapkan ya, Mbak. Iya Mbak, benar. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, Mbak, sebutkan langkah-langkah utama dalam proses persiapan anggaran. Oke, apa saja sih langkah-langkah utama dalam proses persiapan anggaran? Mungkin di sini saya akan memaparkan beberapa ya, Mbak. Nah, yang pertama itu ada penentuan tujuan. Nah, langkah pertama adalah menetapkan tujuan dan prioritas keuangan. Ini dapat mencakup penentuan target penjualan, pengendalian biaya, pengembangan proyek, atau penyiapan operasional sehari-hari. Lalu yang kedua ada pengumpulan data, di mana data historis dan informasi relevan lainnya seperti laporan keuangan masa lalu, proyeksi penjualan, biaya operasional yang akan dikumpulkan untuk membantu dalam perencanaan anggaran. Lalu yang ketiga ada penentuan pendapatan. Nah, bagian ini akan melibatkan estimasi pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh selama periode yang dianggarkan, seperti penjualan produk ataupun layanan. Lalu yang keempat ada perencanaan biaya. Nah, proses ini melibatkan perencanaan dan alokasi dana untuk berbagai jenis biaya, seperti biaya operasional, biaya produksi, gaji, promosi, dan investasi. Lalu selanjutnya ada penyusunan anggaran. Setelah pengumpulan data dan estimasi pendapatan dan biaya selesai, nah anggaran formal akan disusun. Ini biasanya akan mencakup proyeksi pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Nah, biasanya itu selama 1 tahun dan dapat disusun dalam format tabel ataupun laporan. Lalu selanjutnya itu ada persetujuan. Anggaran yang telah disusun perlu mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang, seperti manajemen eksekutif ataupun dewan direksi. Lalu selanjutnya ada pelaksanaan dan pemantauan. Setelah anggaran yang tadi telah disetujui, langkah berikutnya adalah mengimplementasikannya dalam operasi sehari-hari. Selama periode anggaran dipantau secara berkala untuk memastikan bahwa realisasi keuangan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Lalu yang terakhir ada peninjauan dan penyesuaian. Pada akhir periode anggaran akan dievaluasi
dan perbedaan anggaran antara realisasi dan proyek anggaran dianalisis. Langkah ini akan membantu dalam perencanaan anggaran di masa depan dan perbaikan proses anggaran. Mungkin itu saja, Mbak. Baik, terima kasih. Penjelasannya sangat mudah dipahami. Baik, untuk pertanyaan ketiga, kendala apa saja yang sering terjadi pada saat proses perencanaan anggaran? Oke, Mbak, izin menjawab ya. Kendala apa saja sih yang sering terjadi pada saat proses perencanaan anggaran? Nah, proses perencanaan anggaran ini seringkali melibatkan berbagai tantangan dan kendala yang dapat mempengaruhi kelancaran perencanaan keuangan suatu organisasi. Nah, beberapa kendala umum yang mungkin sering terjadi dalam proses perencanaan anggaran itu meliputi yang pertama itu adanya ketidakpastian ekonomi. Nah, perubahan dalam kondisi ekonomi seperti fluktuasi harga, inflasi, dan perubahan kebijakan pemerintah dapat membuat perencanaan anggaran menjadi sulit karena sulit memprediksi bagaimana faktor-faktor ini akan mempengaruhi pendapatan dan biaya. Lalu yang kedua adanya informasi yang tidak cukup. Kurangnya data atau informasi yang akurat dapat menghambat kemampuan organisasi untuk membuat perencanaan anggaran yang tepat. Nah, data yang tidak memadai mengenai performa masa lalu ataupun perkiraan masa depan dapat mengganggu proses perencanaan. Lalu yang ketiga ada perubahan prioritas. Organisasi sering menghadapi perubahan prioritas yang dapat mempengaruhi alokasi sumber daya ke berbagai program ataupun proyek. Nah, ini akan mengakibatkan perencanaan anggaran yang terus-menerus harus disesuaikan. Lalu yang keempat, adanya ketidakpastian pendapatan. Fluktuasi pendapatan yang tidak terduga atau berkurangnya pendapatan dapat menjadi kendala serius dalam perencanaan anggaran. Organisasi harus memiliki rencana cadangan untuk menghadapi ketidakpastian. Lalu yang kelima, adanya tuntutan tambahan. Nah, kadang-kadang organisasi dapat dihadapkan pada tuntutan tambahan atau mendadak yang memerlukan alokasi dana tambahan. Nah, ini akan mengganggu perencanaan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, untuk mengatasi kendala-kendala yang sudah saya sampaikan tadi, penting untuk kita memiliki proses perencanaan anggaran yang fleksibel, berbasis data, dan melibatkan komunikasi yang baik antara semua pihak terkait dalam organisasi. Selain itu, organisasi itu juga harus selalu memantau dan mengevaluasi perencanaan anggaran mereka, agar mereka dapat menyesuaikan dengan perubahan kondisi dan kebijakan yang mungkin akan terjadi. Mungkin itu, Mbak. Baik, penjelasan yang sangat baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang dapat mengakibatkan anggaran akan mengalami kegagalan, Pak? Oke. Hal-hal apa saja sih yang dapat mengakibatkan anggaran akan mengalami kegagalan? Nah, ada banyak faktor yang dapat menyebabkan kegagalan anggaran. Nah, mungkin saya akan memaparkan beberapa faktor. Yang pertama itu adanya perubahan kondisi ekonomi. Fluktuasi ekonomi seperti inflasi, perubahan suku bunga, atau perubahan harga komoditas dapat mempengaruhi perencanaan anggaran. Lalu yang kedua, adanya kesalahan dalam perkiraan pendapatan. Jika pendapatan yang diestimasi terlalu tinggi, anggaran bisa menjadi defisit. Sebaliknya, perkiraan pendapatan yang terlalu rendah bisa menghambat kemampuan organisasi untuk membiayai program-program yang telah direncanakan. Lalu yang ketiga, pengeluaran yang tidak terduga. Nah, kejadian tak terduga seperti bencana alam, perubahan hukum, ataupun perubahan peraturan pemerintah dapat mempengaruhi anggaran dengan meningkatkan biaya atau mengurangi pendapatan. Lalu yang terakhir, kurangnya keterlibatan stakeholder. Nah, keterlibatan pemangku kepentingan seperti karyawan, mitra, atau konsumen dalam proses perencanaan anggaran dapat menghasilkan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, untuk mengurangi risiko kegagalan anggaran, penting untuk memiliki proses perencanaan yang baik, pemantauan yang ketat, fleksibilitas untuk menyesuaikan anggaran jika diperlukan, dan keterlibatan stakeholder yang tepat dalam proses perencanaan anggaran. Itu saja, Mbak. Baik, terima kasih, Mbak. Sepertinya ini akan menjadi pertanyaan saya yang terakhir. Pertanyaannya ialah,
Bagaimana penyusunan anggaran pada perusahaan agar perusahaan itu dapat berjalan secara efektif, Mbak? Oke, izin menjawab ya Mbak untuk pertanyaan yang terakhir. Penyusunan anggaran itu merupakan proses penting dalam pengelolaan keuangan perusahaan yang tujuannya itu untuk memastikan perusahaan itu dapat berjalan secara efektif atau tidak. Nah, berikut langkah-langkah yang mungkin bisa membantu dalam penyusunan anggaran perusahaan. Yang pertama itu kita harus menentukan tujuan dan sasaran terlebih dahulu. Nah, identifikasi tujuan dan sasaran perusahaan untuk periode tertentu. Tujuannya ini harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu. Lalu yang kedua adalah kumpulkan informasi. Kumpulkan data historis keuangan perusahaan, termasuk pendapatan, biaya, dan investasi sebelumnya. Peroleh informasi tentang kondisi ekonomi dan industri yang dapat mempengaruhi perusahaan. Lalu yang ketiga, identifikasi sumber pendapatan. Tentukan sumber-sumber pendapatan utama perusahaan, seperti penjualan produk ataupun jasa. Lalu yang keempat, tentukan biaya. Identifikasi dan kategorikan semua biaya yang diperlukan untuk menjalankan bisnis, seperti biaya operasional, gaji karyawan, biaya produksi, dan biaya pemasaran. Lalu yang terakhir adalah pemantauan dan evaluasi. Selama periode anggaran, pantau kinerja perusahaan secara berkala dan bandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Nah, proses penyusunan anggaran yang baik ini akan memungkinkan perusahaan untuk mengelola keuangan dengan lebih efektif, membuat keputusan yang lebih tepat, dan mencapai tujuan perusahaan. Selain itu, komunikasi dan keterlibatan tim yang baik merupakan kunci keberhasilan dalam pelaksanaan anggaran dan pencapaian tujuan bisnis. Itu saja Mbak dari saya. Baik, terima kasih penjelasan yang mudah dipahami. Seperti yang sudah saya katakan tadi, Mbak, itu adalah pertanyaan saya terakhir. Jika Mbak memiliki pertanyaan untuk dipertanyakan, saya persilakan. Oke, ini beralih ke saya dulu nih ya Mbak. Saya mau tanya-tanya juga nih sama Mbaknya. Mungkin langsung aja ya ke pertanyaan yang pertama. Salah satu pihak yang berperan dalam penyusunan anggaran adalah komite anggaran. Nah, coba jelaskan apa itu komite anggaran serta tugas-tugas yang harus diemban dalam proses penyusunan anggaran. Baik, izin menjawab. Komite anggaran atau budget komite adalah dalam organisasi yang besar itu adalah bagian dari eksekutif group yang bertanggung jawab untuk keputusan anggaran yang sangat besar. Nah, tugas-tugas yang harus diemban dalam proses penyusunan anggaran itu adalah yang pertama, memeriksa anggaran yang telah dibuat, memberikan tuntutan kebijakan dan tujuan anggaran, menyelesaikan perselisihan yang timbul pada saat anggaran dibuat, menyetujui anggaran final, dan terakhir memonitor atau memantau kinerja aktual organisasi selama tahun berjalan. Sepertinya itu saja Mbak yang bisa saya jelaskan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua nih Mbak. Mengapa aspek perilaku harus dipertimbangkan dalam penyusunan anggaran? Mungkin boleh dijelaskan Mbak. Baik, mengapa aspek perilaku itu harus dipertimbangkan dalam penyusunan anggaran? Karena dalam penyusunan anggaran itu haruslah dengan benar dan maaf, serealitas mungkin dalam penyusunan anggaran. Nah, perlu diperhatikan perilaku para pelaksana anggaran dengan mempertimbangkan hal-hal berikut, yaitu yang pertama itu anggaran harus dibuat serealitas mungkin, secermat mungkin, sehingga tidak terlalu rendah atau terlalu tinggi. Anggaran yang dibuat terlalu rendah itu tidak menggambarkan kedinamisan, sedangkan anggaran yang dibuat terlalu tinggi itu hanyalah angan-angan. Nah, selanjutnya itu untuk memotivasi manajer, pelaksana diperlukan partisipasi top manajemen atau direksi. Selanjutnya, anggaran yang dibuat itu harus mencerminkan keadilan, sehingga pelaksana itu tidak merasa tertekan, tetapi termotivasi. Dan yang terakhir, untuk membuat laporan realisasi anggaran, diperlukan laporan yang akurat dan tepat waktu, sehingga apabila terjadi penyimpangan yang merugikan dapat segera diantisipasi terlebih dini.
Dan dari beberapa hal yang sudah saya jelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa aspek perilaku sangatlah penting untuk dipertimbangkan agar dalam penyusunan anggaran dapat berjalan sesuai dengan rencana perusahaan dan tidak mengalami kegagalan. Itu saja Mbak yang bisa saya jelaskan. Oke, sangat jelas nih ya penjelasan dari Mbaknya nih. Mungkin kita lanjut nih ke pertanyaan yang ketiga. Semua anggaran itu kan tergantung pada anggaran penjualan nih Mbak. Nah, benarkah pernyataan tersebut? Mungkin bisa nih dijelaskan dari pandangan Mbak Nova sendiri. Semua anggaran itu tergantung pada anggaran penjualan. Ya, pernyataan itu adalah benar. Anggaran penjualan memuat mengenai rencana penjualan selama periode waktu anggaran pada umumnya 1 tahun yang dinyatakan dalam satuan uang dan juga kuantitas penjualan. Anggaran ini disusun berdasarkan proyeksi penjualan yang dibuat oleh perusahaan. Anggaran penjualan ini sering disebut sebagai anggaran kunci dalam proses penyusunan anggaran, sebab anggaran tersebut merupakan dasar dari penyusunan jenis-jenis anggaran lain, dan bagi perusahaan yang menghadapi pasar yang bersaing, anggaran penjualan itu harus disusun paling awal dari semua anggaran yang lain. Itu saja Mbak yang bisa saya jawab. Oke, kita langsung nih ke pertanyaan yang keempat nih Mbak. Bagaimana sih anggaran itu dapat digunakan di dalam perencanaan dan pengendalian jangka pendek perusahaan? Mungkin boleh Baik, dibantu jelaskan. izin menjawab, anggaran dapat digunakan dalam perencanaan dan pengendalian jangka pendek perusahaan dengan menggunakan kegiatan seperti yang pertama, manajer divisi itu harus menganalisis lingkungan umum industri. Yang kedua, divisi pemasaran itu harus menyiapkan ramalan penjualan untuk tiap-tiap produk. Yang ketiga, divisi pabrik menyiapkan estimasi biaya untuk fasilitas baru pabrik dan produk. Yang keempat, para analisis keuangan mengevaluasi usulan pengeluar modal, rencana-rencana biaya operasi tiap divisi, dan menyajikan usulan sumber dan penggunaan dana. Yang kelima, untuk rencana 5 tahun, harus dibuat oleh divisi perencanaan, dikoreksi oleh manajer divisi, dan rencana ini belum merupakan rencana yang final. Dan yang terakhir, rencana 5 tahunan itu kemudian diserahkan kepada ketua komisi perencanaan dan seterusnya itu diajukan kepada Dewan Direktur untuk diminta persetujuan. Itu saja Mbak penjelasan dari saya. Oke, nggak terasa nih Mbak, mungkin ini bakal jadi pertanyaan terakhir nih dari saya. Coba jelaskan bagaimana semua perusahaan dapat memperoleh manfaat dari penyusunan anggaran ini. Baik, anggaran mempunyai banyak manfaat, antara lain yang pertama, segala kegiatan dapat terarah pada pencapaian tujuan bersama. Yang kedua, dapat digunakan sebagai alat menilai kelebihan dan kekurangan pegawai. Dan yang ketiga, yaitu untuk memotivasi pegawai. Yang keempat, menimbulkan rasa tanggung jawab pada pegawai. Yang kelima, menghindari pemborosan dan pembayaran yang kurang perlu. Yang keenam, sumber daya seperti tenaga kerja, peralatan, dan dana dapat dimanfaatkan seefisien mungkin. Dan yang terakhir, sebagai alat pendidikan bagi para manajer. Sepertinya itu saja yang saya jelaskan. Saya kembalikan. Oke Mbak, mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Mbak Nova sebagai moderator. Oh baik, sepertinya pertanyaan sudah jawab dengan baik. Untuk minggu ini saya rasa cukup. Akan kita lanjutkan di minggu depan di chapter 10. Baik. Baik, jika kami ada salah kata, kami mohon maaf. Sampai jumpa lagi di minggu depan. Bye-bye. Terima kasih.